Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Energi Alternatif dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Anissa Husna, NPM 1921030278. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Energi alternatif dalam Islam. Makin berkurangnya ketersediaan sumber daya energi fosil, khususnya minyak bumi, dan makin meningkatnya kesadaran akan usaha untuk melestarikan lingkungan, mengakibatkan perlunya upaya mencari energi alternatif. Energi alternatif tersebut memiliki karakter 1. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian energi fosil, khususnya minyak bumi. Yang kedua, dapat menyediakan energi listrik dalam skala lokal maupun regional. Yang ketiga, mampu memanfaatkan potensi sumber daya energi setempat. Serta keempat, ramah lingkungan, dalam artian proses produksi, distribusi, dan pembuangan hasil produksinya tidak merusak lingkungan hidup dan di sekitarnya. Masa depan energi terdapat pada energi terbarukan, karena memiliki kelebihan antara lain yaitu 1. Relatif mudah didapat. Yang kedua, dapat diperoleh dengan gratis dengan biaya operasional sangat rendah. Yang ketiga, masalah limbah relatif kurang. Yang keempat, proses produksinya tidak menyebabkan kenaikan temperatur bumi. Dan yang kelima, tidak terpengaruh kenaikan harga bahan bakar. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Agustina, NPM 1921030277. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Anis. Indonesia sebenarnya telah merencanakannya terwujudnya energi primer mix yang optimal pada tahun 2025. Masing-masing sumber energi sudah dibagi menjadi perannya masing-masing. Yang pertama, minyak bumi menjadi kurang dari 20%. Yang kedua, gas bumi menjadi lebih dari 30%. Yang ketiga, batu bara menjadi lebih dari 30%. Yang keempat, bahan bakar nabati, biofuel, menjadi lebih dari 5%. Yang keempat, panas bumi menjadi lebih dari 5%. Yang keenam, energi baru dan energi terbaru lainnya, khususnya biomasa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi 5%. Yang ketujuh, batu bara yang dicairkan menjadi lebih dari 2%. Target pencapaian energi terbaru pada tahun 2025 tersebut harus didukung kebijakannya yang utama meliputi yang pertama itu penyediaan energi melalui penjaminan ketersediaan pasokan energi dalam negeri dan pengoptimalan produksi energi dan pelaksanaan konservasi energi. Yang kedua, pemanfaatan energi melalui efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi. Yang ketiga, penetapan kebijakan harga energi ke arah harga keekonomian dengan tetap pertimbangannya kemampuan usaha kecil dan bantuan bagi masyarakat tidak mampu dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, pelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Puspitasari, NPM 1921030280. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Energi Surya. Energi yang berasal dari radiasi matahari merupakan potensi energi terbesar dan terjamin keberadaannya di muka bumi. Berbeda dengan sumber energi lainnya,
Energi matahari bisa dijumpai di seluruh permukaan bumi. Pemanfaatan radiasi matahari umumnya terbagi dalam dua jenis. Yang pertama thermal dan yang kedua fotovoltaik. Yang pertama, sistem thermal. Radiasi matahari digunakan untuk memanaskan fluida atau zat tertentu yang selanjutnya fluida atau zat tersebut dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Dan yang kedua adalah sistem fotovoltaik. Radiasi matahari yang mengenai permukaan semikonduktor akan menyebabkan loncatan elektron yang selanjutnya menimbulkan arus listrik. Sebagai negara tropis, Indonesia diuntungkan dengan intensitas radiasi matahari yang hampir sama sepanjang tahun, yakni dengan intensitas matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter persegi. Dalam surat Nur ayat 18 disebutkan matahari sebagai energi, yang artinya dan Allah menciptakan adanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Abiyu, NPM 1921030275. Ingin menjelaskan tentang energi angin. Pembangkit listrik tenaga angin perhitungkan sebagai jenis pembangkitan energi dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia dewasa ini. Saat ini kapasitas total pembangkitan listrik yang berasal dari tenaga angin di seluruh dunia berkisar 17,5 GW. Jerman merupakan negara dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga angin terbesar, yakni 6 GW. Kemudian disusul oleh Denmark dengan kapasitas 2 GW. Listrik tenaga angin menyumbang sekitar 12% kebutuhan energi nasional di Denmark. Angka ini hendak ditingkatkan hingga 50% pada beberapa tahun yang akan datang. Berdasarkan kapasitas pembangkitan listriknya, turbin angin dibagi dua, yakni skala besar atau orde beberapa ratus kW dan skala kecil atau di bawah 100 kW. Perbedaan kapasitas tersebut mempengaruhi kebutuhan kecepatan minimal awal atau cut-in wind speed yang diperlukan. Turbin skala besar beroperasi pada cut-in wind speed 5 meter per detik, sedangkan turbin skala kecil bisa bekerja mulai 3 meter per detik. Potensi angin di Indonesia relatif kecil karena rata-rata kecepatan angin hanya sekitar 3-5 meter per detik. Pada beberapa tempat di bagian timur Indonesia, kecepatan angin dapat mencapai lebih dari 5 meter per detik dan diperkirakan mempunyai potensi energi setara dengan 448.000 MW. Mengenai energi angin, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia berasal dari ruh Allah Ta'ala yang datang membawa rahmat dan azab. Akan tetapi mohonlah pada Allah dan kebaikan angin tersebut dan berlindungan kepada Allah dari kejahatannya." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Dimas, perencana dari Muamalah E, NPM 1921030289. Mikrohidro adalah pembangkit listrik tenaga air skala kecil, bisa mencapai beberapa ratus kW. Relatif kecilnya energi yang dihasilkan mikrohidro dibandingkan dengan PLTA skala besar. Mikrohidro cocok diterapkan di pedesaan yang belum terjangkau listrik dari PT PLN. Mikrohidro mendapatkan energi dari aliran listrik yang memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Potensi pemanfaatan mikrohidro secara nasional diperkirakan mencapai 7.500 MW
Sedangkan yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 600 MW. Meski potensi energinya tidak besar, namun mikrohidro patut dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan listrik di seluruh pelosok Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa gak apa-apa udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Pratama, NPN 1921030291. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang cara pemilihan energi alternatif hendaknya tidak bersifat sentralistik, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Misalnya, daerah yang memiliki potensi sinar matahari yang melimpah, maka hendaknya diarahkan ke energi matahari. Daerah yang memiliki potensi angin, maka hendaknya sumber energi utama daerah tersebut berasal dari tenaga angin. Pemilihan sumber energi di suatu daerah tersebut selayaknya mengacu kepada 1. Jumlahnya yang melimpah di daerah tersebut. 2. Mudah untuk mengelolanya termasuk mengoperasionalkan dan perawatannya. 3. Murah harganya dan biaya operasionalnya. 4. Dapat digunakan teknologi yang sederhana. 5. Dapat dioperasionalkan oleh orang yang berskill rendah. 6. Keberadaannya tidak menimbulkan dan pencemaran lingkungan. 7. Keberadaannya tidak mengancam ekosistem lain dan tidak membutuhkan lahan yang besar dan mengkonvensi hutan. 8. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan hingga awal penggunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.